Bapak, Ibu, Ikhwan, dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah, maka berkaitan dengan itu, pagi hari ini, tema kita adalah berkaitan dengan umur atau dengan waktu. Karena umur itu adalah kumpulan waktu. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan berbagai satuan waktu. Di antaranya ada waktu itu sendiri. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Bahwa sholat itu adalah kewajiban yang memiliki waktu, mauquta. Maka waktu itu, waktu dalam istilah ini adalah satuan waktu di mana ada suatu amal yang mesti dikerjakan dan mesti diakhiri pada waktu itu. Jadi ada permulaan dan ada akhirnya. Contoh waktu sholat, ada awalnya, ada akhirnya. Waktu puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Waktu makan, tentu ada waktu sarapan, waktu makan siang, waktu malam. Itulah waktu, yaitu durasi. Satuan waktu di mana pada waktu tersebut ada suatu pekerjaan yang mesti dimulai dan mesti diakhiri. Waktu belajar, waktu bekerja, itulah waktu di dalam konsep Al-Quran. Artinya jika waktu itu terlewat, pekerjaan itu akan terlewat. Nah, kemudian ada juga Al-Quran menggunakan bahasa dahar. Hal ata alal insani hinum minad dahri. Apakah telah datang pada manusia satu waktu di mana pada masa itu manusia belum belum dikenal sebagai manusia. Ini Allah mengisahkan ketika Nabi Adam sudah dibuat jasadnya tetapi belum dimasukkan ruhnya. Nah, artinya apa? Kata ulama ini menunjukkan satu dahrun itu adalah waktu berkaitan dengan segala hal selain waktu. Bahwa waktu itu abadi. Barangkali kita punya saudara atau teman yang sudah meninggal. Iya, orang-orang yang sudah meninggal hidup di satu masa dan meninggal di suatu masa. Sebelum ia hidup dan sesudah ia meninggal, waktu itu tetap ada. Yang sudah meninggal, orangnya sudah tidak ada, tapi waktu terus berjalan. Atau orang-orang yang belum lahir ke alam dunia, mereka belum ada wujudnya, tetapi waktu itu sudah ada. Sekarang sudah berjalan waktu itu. Itulah dahrun. Maka waktu itu ya dalam bahasa lain abadi. Orangnya silih berganti tetapi waktunya tetap berjalan. Itu dahrun. Kemudian ada ajal. Ajal itu adalah waktu yang menunjukkan untuk habisnya suatu suatu hal atau suatu perkara. Itulah manusia. Apabila sudah habis kontrakannya di alam dunia, dan tibalah ajalnya. Sungguhnya bukan hanya manusia saja. Segala sesuatu yang habis masanya berarti telah tiba ajalnya. Sudah selesai pensiun dari pekerjaan, tiba ajalnya dalam urusan pekerjaan itu. Dan seterusnya. Dari sekian banyak satuan waktu yang ada dalam Al-Quran, tetapi Allah memilih satu satuan waktu untuk dijadikan sumpah. Tadi kan ada waktu, ada dahrun, ada ajal. Tetapi ada satu satuan waktu yang Allah pilih dijadikan sumpah. Apa itu? Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Wal asri. Demi asr. Apa itu asr itu? Asr itu adalah satuan waktu menunjukkan masa hidup seseorang. Atau apa saja sebetulnya. Contoh di dalam bahasa Arab kita bisa temukan asru Rasulillah, masa hidupnya Rasul, atau asrus sahabah, masa di mana pada rentang waktu itu hidup para sahabat. Asrut tabi'in, masa para tabi'in, rentang waktu di mana para tabi'in hidup. Inilah asrun, yaitu masa hidup. Fokusnya yaitu
semenjak manusia dilahirkan hingga ia habis ajalnya tadi, sampai kepada ajalnya. Inilah asrun. Inilah satuan waktu yang Allah gunakan untuk sumpah. Agar manusia memperhatikan masa hidupnya di alam dunia khususnya. Kenapa? Karena masa hidup di alam dunia yang begitu singkat ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat tentunya. Meskipun ia hidup 100 tahun di alam dunia, 1000 tahun di alam dunia, bahkan 1 juta tahun di alam dunia, misalkan dibandingkan kehidupan akhirat tidak ada artinya. Bahkan tidak sebanding. Mengapa? Karena kehidupan akhirat itu abadi. Sedangkan kehidupan yang begitu singkat itu tadi di alam dunia ini, asrul hayatidul insan, masa hidupnya manusia di alam dunia yang begitu singkat itu menentukan, sangat menentukan kehidupannya kelak di akhirat nanti. Sehingga bahasa Al-Quran mengatakan, innama hadhil hayatud dunya lahwun wa la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah senda gurau dan main-main. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah ad-darul akhirah. Kehidupan akhirat nanti. Hari ini kita katakan kita hidup. Tapi kehidupan hari ini hanya sebagian kecil. Dari kehidupan yang sesungguhnya yang akan kita jalani nanti. Itulah nanti. Itulah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu adalah sebagaimana kita menjalaninya pada saat ini. Jika saat ini kita baik, beriman maksudnya, maka nanti akan kita jalani kehidupan yang kekal dan abadi itu juga dalam kenikmatan dan seterusnya. Dan faktanya, sebelum sebelum kita bicara kehidupan akhirat, orang-orang yang saat ini pernah hidup di alam dunia dan sudah meninggal, faktanya beberapa dari mereka lebih lama hidup di alam kuburnya dibandingkan di alam dunianya. Atau mungkin bahasa bermursyid di alam bakoknya. Katakanlah Rasulullah Muhammad SAW hidup di alam dunia 63 tahun usianya. Secara umum saja kita katakan seperti itu. Tetapi beliau meninggalkan kita bukan wafat secara jasad, tetapi tetap hidup secara ruhani. Berapa ratus tahun sudah beliau hidup di alam bakoknya. Sudah 14 abad. Beliau tidak wafat secara ruhani. Beliau hidup. Justru hidupnya beliau secara ruhani lebih lama dibandingkan masa hidupnya ketika di alam dunia. Atau keluarga kerabat kita yang hidup di alam dunia yang singkat tetapi sudah meninggalkan kita, wafat begitu lama, melebihi masa hidupnya di alam dunia. Itulah fakta. Begitu pula nanti dengan kehidupan akhirat yang lebih lama lagi, bukan lama lagi, abadi, kekal dan abadi. Maka inilah Allah perintahkan manusia untuk wal asri, memperhatikan masa hidupnya di dunia. Mengapa? Karena saya tidak meneruskan tentang surat Al-Asr, tetapi ringkas saja. Mengapa Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan masa hidupnya di alam dunia? Karena Al-Quran berkaitan dengan waktu itu juga berbicara mengenai relativitas waktu. Bahwa meskipun manusia di alam hidupnya ini, di dunia kita sama-sama menjalani jumlah waktu yang sama. Setiap orang di alam dunia mengalami 24 jam setiap harinya. Tetapi setiap orang tidak mendapatkan manfaat yang sama meskipun menjalani waktu yang sama. Artinya, itu, tadi saya katakan relativitas waktu, ketika kita lempar suatu benda
dengan kita berteriak, benda dengan suara itu tentu lebih cepat suara sampainya. Suara cahaya lebih cepat cahaya sampainya kepada titik itu. Itulah yang dikatakan dengan relativitas waktu. Jarak tempuhnya sama tetapi waktu yang dilaluinya berbeda. Dan Al-Quran berbicara itu. Di antaranya kisahnya Nabi Uzair beberapa kali pernah disampaikan, diwafatkan oleh Allah 100 tahun lamanya. 100 tahun itu lama dalam pandangan kita manusia tentunya. Tetapi ketika dibangkitkan dari kematiannya, walamma ba'atsah qala kam labista. Ketika dibangkitkan, Nabi Uzair ditanya atau bertanya di dalam dirinya atau diperdengarkan suara tanpa wujud. Berapa lama engkau Uzair wafat di tempat ini? Tidak sadar diri di tempat ini berapa lama? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. 100 tahun yang begitu lama hanya terasa oleh Nabi Uzair sepertinya aku tadi tidak sadarkan diri hanya sehari atau setengah hari. Satu jawaban yang sama ketika Ashabul Kahfi ditidurkan, dibuat tertidur oleh Allah. Bukan 100 tahun lagi, tetapi lebih dari itu. Salah sami'ati sinina wazdadu tis'a. 309 tahun. Kata ulama, 309 tahun itu menunjukkan dua satuan waktu. Yaitu jika hitungan Hijriyah, hitungan Masehi, maka wafatnya 300 tahun. Tetapi hitungan Hijriyah 309 tahun. 309 tahun atau 300 tahun yang dilalui dalam keadaan tidur, yang dalam hitungan kita begitu lama 300 tahun. Bayangkan kita tertidur 300 tahun. Tertidur satu hari, satu malam saja rasanya sudah seperti apa. Tapi 309 tahun ketika dibangunkan, kam labistum. Berapa lama kalian tertidur di sini? Hai Ashabul Kahfi. Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Sehari atau setengah hari. Itulah relativitas waktu. Waktu yang begitu lama terasa begitu singkat. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad digambarkan di dalam Al-Quran dengan bahasa yang begitu sederhana. Kadang tidak banyak orang memahaminya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Di situ ada rahasia. Lailan dituliskan dengan tanwin, tidak tanpa alif lam, bukan al-laila tetapi lailan. Apa maknanya? Litaklil, untuk menunjukkan durasi masa waktu yang sedikit. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah bukan satu malam penuh, bukan setengah malam, bukan, tetapi hanya sebagian kecil dari malam, sedikit saja, tidak lama. Maka diriwayatkan alas tidurnya itu ketika Nabi kembali masih dalam keadaan hangat, saking begitu sebentarnya. Tetapi perjalanan yang sebentar di dalam hitungan manusia itu dilalui oleh Nabi. Nabi sudah pergi ke mana? Ke Mesir, ke Tursina, ke Madian, ke Palestina, kemudian naik ke langit 1, ke langit 2, sampai ke langit 7. Dilalui dalam waktu yang begitu singkat. Itulah relativitas waktu. Masih ada ayat-ayat yang lain. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisimu nilainya sehari di sisi Allah itu sama nilainya dengan 1000 tahun hitungan manusia. Apa kaitannya kita berzikir? Inilah semua orang mengalami masa hidup 24 jam yang sama. Masa waktu mengerjakan sholat misalkan sama tidak lama. Kalau kita berjamaah kan kita mengalami waktu yang sama. Jika berjamaah dari depan sampai belakang ratusan orang mereka untuk sholat itu sama. Tetapi nilai yang didapat dari sholat yang dikerjakan dengan durasi waktu yang sama itu berbeda. Kita berpuasa
Di Indonesia khususnya kita mengalami waktu yang sama. Terbit fajar sampai terbenam matahari, kalaupun beda hanya beda beberapa menit saja. Tetapi nilai puasanya berbeda. Masa hidup manusia, walaupun berbeda durasinya, tetapi sama-sama mengalami paling tidak satuan waktu yang sama, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, tetapi nilainya berbeda. Apa yang membedakan nilainya? Itulah kondisi ruhaninya, amalan ruhaninya. Semua orang mengalami waktu yang sama, tapi tidak semua orang bisa menggunakan setiap detik di dalam waktu hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Suatu pekerjaan yang mana pasti diganjar oleh Allah. Mama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Miskol, sebiji atom. Bahkan lebih kecil dari atom ya, sudah ditemukan itu ada partikel yang lebih kecil dari atom. Itu Allah melihat dan Allah menghitungnya dan Allah mencatatnya menjadi nilai kehidupan bagi manusia. Maka pantaslah uh, Abah berkata talqin itu menghidupkan orang yang mati, membangunkan orang yang tidur. Setelah itu tidak mati lagi, tidak tidur lagi. Kenapa? Kalau orang hidup walaupun 1.000 tahun di alam dunia tapi dalam keadaan hati yang mati seperti Nabi Uzair, atau dalam keadaan hati yang tidur seperti Ashabul Kahfi, maksudnya hati mati dan tidur itu lupa kepada Allah. An-nasuniyam faidamatu intabahu, manusia ini dalam keadaan tertidur, ketika wafat ia baru tersadar, ia kira amalnya sedekahnya banyak, tetapi karena hatinya lupa kepada Allah, nilainya begitu sedikit. Kehidupan yang begitu lama hanya sedikit nilainya. Kenapa? Karena ibadahnya hanya ibadah raga saja. Banyak waktu yang terlewat dalam keadaan lupa kepada Allah. Inilah kita bertemu kepada guru mursyid dalam rangka kita memperhatikan waktu kita agar setiap detik dalam hidup kita menjadi ibadah. Itulah mengapa guru mursyid dikatakan sebagai ya malikaz zaman, penguasa waktu. Mengapa? Karena setiap detik, bahkan kalau ada hitungan yang lebih kecil dari detik, itu dimanfaatkan oleh guru mursyid untuk senantiasa selalu beribadah kepada Allah, yang itulah diajarkan kepada murid-muridnya. Setiap detik di dalam waktu yang kita lalui dalam keadaan ingat Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sekali lagi kita doakan Bunda Haya khususnya dan siapa saja yang berulang tahun pada pagi hari ini, menjalani waktu yang sama kita semuanya pada pagi hari ini, senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari guru mursyid kita, dijadikan murid-murid yang istiqomah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.